Inilah 7 ilmuwan yang masuk Islam setelah lakukan riset ilmiah. Kita sebagai Muslim tentunya tidak meragukan lagi kebenaran Al-Quran. Setiap apa yang tertulis dalam Al-Quran pasti terjadi. Dan kini banyak riset ilmiah yang telah membuktikan kebenaran Al-Quran. Pada abad modern ini, pembuktian kebenaran Al-Quran banyak dilakukan oleh ilmuwan non-Muslim. Bahkan tidak sedikit di antara mereka akhirnya masuk Islam. Berikut ini 7 ilmuwan masuk Islam setelah melakukan riset ilmiah. Ilmuwan yang pertama bernama Keith Moore. Keith Moore adalah Presiden American Association of Clinical Anatomy antara tahun 1989 dan 1991. Ia menjadi terkenal karena literaturnya tentang mata pelajaran anatomi dan embriologi dengan puluhan kedudukan dan gelar kehormatan dalam bidang sains. Dia menulis bersama Profesor Arthur F. Daley II, Clinically Oriented Anatomy, yang merupakan literatur berbahasa Inggris paling populer dan menjadi buku kedokteran pegangan di seluruh dunia. Buku ini juga digunakan oleh para ilmuwan, dokter, fisioterapi, dan siswa seluruh dunia. Pada suatu waktu, ada sekelompok mahasiswa yang menunjukkan referensi Al-Quran tentang penciptaan manusia kepada Profesor Keith L. Moore. Lalu sang profesor melihatnya dan berkata tidak mungkin ayat ini ditulis pada tahun 7 Masehi. Karena apa yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah fakta ilmiah yang baru diketahui oleh ilmu pengetahuan modern. Ini tidak mungkin, Muhammad pasti menggunakan mikroskop. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati air yang berasal dari tanah. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 13-14. Ayat tersebutlah yang membuat sang profesor akhirnya memeluk agama Islam dan merevisi beberapa kajian ilmiahnya karena Al-Quran ternyata telah menjawab beberapa bagian yang selama ini membuat sang profesor bingung. Ia merasa materi yang ditelitinya selama ini terasa belum lengkap atau ada tahapan dari perkembangan embrio yang kurang. Kedua, Dr. Fidelma O'Leary. Dr. Fidelma, ahli neurologi asal Amerika Serikat, mendapat hidayah saat melakukan kajian terhadap saraf otak manusia. Ketika melakukan penelitian, ia menemukan beberapa urat saraf di dalam otak manusia yang tidak dimasuki darah. Padahal setiap inci otak manusia memerlukan suplai darah yang cukup agar dapat berfungsi secara normal. Penasaran dengan penemuannya, ia mencoba mengkaji lebih serius. Setelah memakan waktu lama, penelitiannya pun tidak sia-sia. Akhirnya dia menemukan bahwa ternyata darah tidak akan memasuki urat saraf di dalam otak manusia secara sempurna kecuali ketika seseorang tersebut melakukan sujud dalam salat. Artinya, kalau manusia tidak menunaikan ibadah salat, otak tidak dapat menerima darah yang secukupnya untuk berfungsi secara normal. Setelah penelitian mengejutkan tersebut, Fidelma mencari tahu tentang Islam melalui buku-buku Islam dan diskusi dengan rekan-rekan muslimnya. Setelah mempelajari dan mendiskusikannya, ia malah merasa bahwa ajaran Islam sangat logis. Hatinya begitu tenang ketika mengkaji dan menyelami agama samawi ini. Ketiga, Maurice Bucaille. Profesor Dr. Maurice Bucaille adalah ahli bedah kenamaan Prancis dan pernah mengepalai klinik bedah di Universitas Paris. Ia dilahirkan di Pont-l'Evêque, Prancis, pada 19 Juli 1920. Pada saat itu, pemerintah Prancis menawari bantuan kepada pemerintah Mesir untuk meneliti, mempelajari, dan menganalisis mumi Firaun. Bucaille lah yang menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian. Ternyata, hasil akhir yang ia peroleh sangat mengejutkan. Sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh sang mumi adalah bukti terbesar bahwa dia telah mati karena tenggelam.
Jasadnya segera dikeluarkan dari laut dan kemudian dibalsem untuk segera dijadikan mumi agar awet. Namun penemuan yang dilakukan Bukail menyisakan pertanyaan, bagaimana jasad tersebut bisa terjaga dan lebih baik dari jasad-jasad yang padahal telah dikeluarkan dari laut? Maka, berdirilah salah satu di antara ilmuwan muslim tersebut seraya membuka Al-Quran dan membacakan untuk Bukail firman Allah yang artinya, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surat Yunus ayat 92. Ayat ini sangat menyentuh hati Bukail. Ia mengatakan, sungguh aku masuk Islam dan aku beriman dengan Al-Quran ini. Selanjutnya, Profesor William. Sebuah majalah sains terkenal, Journal of Plant Molecular Biologies, mengungkapkan hasil penelitian yang dilakukan sebuah tim ilmuwan Amerika Serikat. Isi penelitian tersebut tentang suara halus yang tidak bisa didengar oleh telinga biasa atau dikenal dengan istilah ultrasonik, gelombang suara yang keluar dari tumbuhan. Suara tersebut berhasil disimpan dan direkam menggunakan alat perekam canggih. Yang mengejutkan, getaran halus ultrasonik yang tertransfer dari alat perekam menggambarkan garis-garis yang membentuk lafaz Allah dalam layar. Para ilmuwan Inggris ini lantas terkagum-kagum dengan apa yang mereka saksikan. Setelah menemukan temuan yang luar biasa itu, Profesor William memutuskan untuk memeluk Islam. Selang beberapa hari setelah masuk Islam, Profesor William berceramah di Universitas Carnegie Mellon. Ia mengatakan, dalam hidupku, aku belum pernah menemukan fenomena semacam ini selama 30 tahun menekuni pekerjaan ini. Dan tidak ada seorang ilmuwan pun dari mereka yang melakukan pengkajian yang sanggup menafsirkan apa makna dari fenomena ini. Begitu pula tidak pernah ditemukan kejadian alam yang bisa menafsirinya. Akan tetapi, satu-satunya tafsir yang bisa kita temukan adalah dalam Al-Quran. Hal ini tidak memberikan pilihan lain buatku selain mengucapkan syahadatain, demikian ungkapan William. Kemudian ada Jacques Cousteau. Mr. Jacques Cousteau adalah seorang ahli oceanografer dan ahli selam terkemuka dari Prancis. Ia masuk Islam karena menemukan mata air tawar segar yang sangat sedap rasanya. Namun air tersebut tidak bercampur atau melebur dengan air laut yang asin di sekelilingnya. Sehingga seolah-olah ada dinding atau membran yang membatasi keduanya. Belakangan Mr. Jacques Cousteau mengetahui bahwa kitab suci agama Islam telah menceritakan tentang hal ini 14 abad yang lalu. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Terpesonalah Mr. Cousteau mendengar ayat-ayat Al-Quran itu. Ia pun memutuskan untuk menjadi mualaf. Dan ilmuwan yang terakhir bernama Karner NASA, mantan pejabat Amerika Serikat ini juga masuk Islam karena menemukan fakta-fakta tentang Lailatul Qadar dan Ka'bah bercahaya. NASA menyembunyikan kepada dunia bukti empiris ilmiah tentang malam Qadar. Ia menyayangkan kelompok jutawan Arab yang kurang perhatian dengan masalah ini sehingga dunia tidak mengetahuinya. Menurutnya, sesuai dengan hadits Nabi bahwa malam Qadar adalah baljah tingkat suhunya sedang. Tidak ada bintang atau meteor jatuh ke atmosfer bumi. Dan pagi harinya matahari keluar dengan tanpa radiasi cahaya. Sayyid menegaskan, terbukti secara ilmiah bahwa setiap hari-hari biasa ada 10 bintang dan 20.000 meteor yang jatuh ke atmosfer bumi. Kecuali malam Qadar, di mana tidak ada radiasi cahaya sekalipun. Hal ini sudah pernah ditemukan Badan Antariksa NASA 10 tahun lalu. Namun mereka enggan mempublikasikannya. Statement ini mengutip ucapan seorang pakar di NASA Karner, seperti yang dikutip oleh harian Al-Wafat Mesir. Abdul Basit Sayyid, Kepala Lembaga Mujizat Ilmiah Al-Quran dan Sunnah di Mesir,
Dr. Abdul Basit As-Sayyid dalam sebuah program di TV Mesir. Sayyid juga menegaskan, pakar Karner akhirnya masuk Islam dan harus kehilangan jabatannya di NASA. Ini bukan pertama kalinya NASA mendapatkan kritikan dari pakar Islam. Pakar geologi Islam Zaglol Najjar pernah menegaskan, NASA pernah menghapus satu halaman di situs resminya yang pernah dirilis selama 21 hari. Halaman itu tentang hasil ilmiah, yakni cahaya aneh yang tidak terbatas dari Ka'bah di Baitullah ke Baitul Makmur di langit. Sayyid menegaskan, jendela yang berada di langit itu mirip yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan jika seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir. Dalam kurung Al-Quran Surat Al-Hijr, ayat 14. Saat itu Karner menyaksikan sebuah keajaiban akan kebenaran Islam. Dengan bukti jelas bahwa jagat raya saat itu gelap setelah jendela itu tersibak, maka cahaya dari Ka'bah tembus ke langit sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, Karner mendeklarasikan keislamannya. Semoga dengan pemaparan video singkat dari channel Risalah Nabi, agar dapat menambah bukti-bukti akan kebenaran Al-Quran dan membuat keimanan kita kepada Allah semakin kokoh. Untuk mendatangkan pahala bagi kita semua, tolong bagikan informasi ini kepada semua orang. Semoga dengan melakukan kebaikan kecil ini bisa memberatkan timbangan amal kebaikan di yaumil kiamah kelak. Amin.